Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu hari ini saya akan menjelaskan tentang titrasi asam dan basa. Langsung saja, apa sih titrasi asam dan basa? Titrasi asam dan basa ini adalah titrasi yang berdasarkan reaksi penetralan asam dan basa. Jadi asam dan basa akan menghasilkan garam ditambah air. Lalu tujuan dari mempelajari titrasi asam basa itu apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui kadar molaritas dari asam atau basa, atau salah satunya lah antara asam dan basa, yang salah satunya harus dikasih tahu dan yang satunya lagi kita bisa cari sendiri. Nah, ada istilah yang pertama, titik ekivalen. Titik ekivalen yaitu pH saat asam dan basa tepat habis. Ini secara teoritis ya, secara perhitungan. Nah, yang kedua, titik akhir titrasi, yaitu pH saat indikator berubah warna. Nah, indikator ini penting di saat dalam prakteknya, karena ketika indikator berubah warna itu kita selesai titrasinya. Nah, diusahakan titik ekivalennya sedekat mungkin dengan titik akhir titrasi. Makanya pemilihan indikator itu penting. Contohnya seperti PP, phenolphthalein, BTB, dan masih banyak lagi jenis indikator. Tergantung kebutuhan zat yang mau kita cari. Itu pH-nya ekivalensinya di sekitar berapa. Jadi kita pilih indikator yang mengalami perubahan warna di range sekitar pH akhir ekivalensinya. Jangan lupa titik ekivalen itu harus sama dengan titik akhir titrasi atau gak beda jauh dengan titik ekivalen. Sekarang kita akan belajar tentang kurva titrasi, yang mana kurva titrasi itu ada 3. Yang pertama asam kuat tambah basa kuat, yang kedua asam lemah ditambah basa kuat, yang ketiga basa lemah ditambah asam kuat. Nah, adapun asam lemah dengan basa lemah itu tidak disarankan karena reaksinya berlangsung lambat dan tidak tuntas, jadi grafiknya tidak diperoleh dengan baik. Untuk melakukan titrasi kita butuh alat. Yang ke-1 buret. Buret yaitu tabung panjang yang ada keran dia dipegang oleh statif, dan statif ini fungsinya untuk menahan buretnya. Lalu di bawahnya ada tabung ermen. Tabung ini diisi zat yang mau dicari kadarnya. Jadi yang mau dicari molaritasnya itu ditambahkan indikator di elemen. Lalu perlahan-lahan yang di buret ini adalah zat yang sudah diketahui molaritasnya, apakah asam atau basa. Kalau di atasnya asam berarti dicari molaritasnya basa. Di bawah di labo elemen di indikatornya disesuaikan tabel range. Berubah warna indikator, lalu buka keran, perlahan-lahan asamnya diisi dan goyangkan labo elemennya sampai warnanya berubah. Nah, kita bisa catat volume yang diperoleh di buretnya ini berapa mililiter. Dengan perhitungan konsep mol, kita bisa memperoleh mol dari basa yang akan kita cari. Basanya, rumusnya biasanya pakai M1 dikali P1 valensi sama dengan M2 dikali Fp2 valensi. Nah, sekarang kita akan bahas kurva titrasi yang ke-1, yaitu asam kuat dan tambah basa kuat. Nah, disebut asam kuat ini di labo elemen. Nah, basa kuat di buret. Yang kita ukur pH-nya itu yang di labo. Jadi bisa kita cek pH-nya hanya pH yang di labo elemen. Nah, karena dia asam kuat, jadi startnya dari bawah. Lalu dia akan drastis naik. Titik ekivalennya pasti di angka 7 karena dia asam kuat, basa kuat. Lalu kalau ditambah terus si basa kuatnya, dia pH-nya akan menjadi basa kuat, ikut menjadi basa kuat. Nah, kalau dibalik berarti basa kuat ditambah asam kuat. Kurva titrasinya itu berarti kebalik, dari atas akan turun ke bawah karena yang kita lihat pH-nya itu di labo. Nah, basa kuatnya di labo ermet, asam kuat yang di buret udah tahu molaritasnya. Dan yang di labo yang akan kita cari di grafiknya dibalik. Jangan bingung ya, karena yang disebut duluan itu yang di labo elemen.
dan yang disebut kedua itu yang diburet. Nah, itu yang di labu adonan. Dia akan start dari kalau asam dari bawah, kalau basa dari atas. Contohnya seperti asam kuat dengan basa kuat, yaitu HCl ditambah NaOH, berarti volume basa kuatnya itu NaOH. Nah, kalau yang dibalik berarti basa kuat dengan asam kuat, contohnya itu NaOH ditambah H2SO4, yang mana volumenya berarti H2SO4. Nah, diusahakan pH-nya itu harus 7, karena kalau tidak 7 berarti tidak akurat reaksinya. Kalau tidak akurat itu disebabkan dengan beberapa faktor. Yang pertama karena faktor indikator, makanya dalam pemilihan indikator itu harus benar-benar indikatornya ya. Terus kalau ada juga yang kedua faktor labu sama buret. Kalian harus pastikan bahwa labu dengan buretnya itu bersih. Nah, sekarang yang kedua, asam lemah ditambah basa kuat. Dari asam lemah dan basa kuat, yang mana yang di labu elemennya yaitu asam lemah, lalu yang di buretnya adalah basa kuat. Berarti mula-mula dia asam lemah. Kalau asam lemah gak serendah si asam kuat. Nah, lihat beda ya. Kalau asam kuat tadi bawah banget, kalau ini asam lemah gak terlalu bawah, gak serendah si asam kuat. Asam kuat di bawah sekali. Kalau asam lemah gak serendah itu. Jadi mungkin sekitar 3 atau kurang lebih lah pH-nya. Lalu dia akan mengalami daerah yang namanya larutan penyangga atau buffer. Setelah pH-nya pasti 7. Karena apa? Karena dia memiliki garam yang bersifat asam. Karena dia dicampur dengan basa kuat, jadinya asam konjugasi. Contohnya reaksi CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3CONa ditambah H2O. CH3CONa adalah reaksi garam yang bersifat basa. Dia terhidrolisis C3COH-nya menghasilkan ion OH-. Nah, ketika dibalik itu menjadi basa kuat tambah asam lemah. Nah, ini tapi jarang banget yang pakai basa kuat dengan asam lemah. Yang sering dipakainya adalah asam lemah dengan basa kuat. Nah, lalu yang terakhir basa lemah dengan asam kuat. Berarti basanya yang lemah ada di labu, asam yang kuat ada di buret. Nah, di sini startnya dari basa lemah. Kita cek yang di labu ini basa lemah gak sampai 14, dia mungkin sekitar 11 atau 12 ya. Lalu dia akan mengalami daerah buffer lagi, buffer basah, tapi ini mah berarti bisa mempertahankan pH kurang lebihnya di sekitar pH penyangganya. Lalu ketika di ekivalen dia akan pH-nya kurang dari 7 karena garam yang terbentuk bersifat asam. Contohnya NH3 ditambah HCl direaksikan dengan HCl menjadi NH4Cl. NH4Cl ini adalah garam yang bersifat asam. Dia terhidrolisis dan H4+ nya menghasilkan ion H+, jadi H ekivalensinya pasti kurang dari 7. Gak terlalu jauh sih dari 7, tapi kurang dari 7. Yang kita catat volume asam kuatnya. Nah, kalau dibalik asam kuat tambah basa lemah, misalnya kita akan dari startnya dari bawah ke atas. Nah, di atas kita akan menemukan lagi larutan buffer. Tapi jarang sih asam kuat dan basa lemah yang dipakai, tapi yang seringnya basa lemah dan asam kuat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.